pada saat pemeriksaan IPO ini kita melaksanakan secara hybrid ya. Jadi kita melaksanakan secara online dan juga secara onsite. Nah, ini untuk menghemat biaya. Oh iya, kembali ke biaya ya Pak, efisiensi biaya efisiensi biaya. Nah, yang online itu kita laksanakan pada saat melaksanakan proses interim di Jakarta. Nah, jadi pada saat kita udah ditunjuk, kita menentukan waktu, kita melaksanakan interim itu untuk memahami proses bisnis, memahami entitasnya lah. Karena ini perusahaan pertama kali. BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpo. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak dulu kepada sahabat pembelajar pada kesempatan hari ini. Jadi Pak Amri adalah Kepala Subauditorat di 1C1, kemudian selain aktif dalam kegiatan pemeriksaan di Subauditorat sendiri, mohon maaf Pak, Bapak membidangi apa Pak kalau di Sub A1? Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri, baik Pak. Jadi selain aktif juga dalam kegiatan pemeriksaan, Bapak juga aktif di kegiatan di Ikatan Akuntan Indonesia ya Pak? Iya, jadi tepatnya saya koordinator subbidang, salah satu subbidangnya ya. Jadi terkait dengan kebijakan implementasi kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Oh, begitu. Di Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Oh, di Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Itu di IAI Pusat Pak? IAI Pusat. IAI Pusat, Pak. Hebat Pak. Kemudian untuk selain itu, terima kasih juga Bapak sudah ikut dalam podcast kegiatan ini Pak, merupakan kerjasama antara PKG dengan Badan Diklat di BPK. Dan saat ini Pak, setahu saya Bapak kan pasti lagi sibuk pemeriksaan LK ya Pak ya? Iya benar. LK ya Pak ya. Tapi kayaknya di awal Februari ya Pak, Bapak ikut serta juga dalam kegiatan pemeriksaan organisasi internasional. Iya benar sekali. Iya. Jadi kami ikut terlibat di dalam pemeriksaan Interparliamentary Union. Jadi salah satu organisasi internasional yang mewadahi parlemen-parlemen sedunia. Di sini organisasi internasional ini itu beranggotakan kurang lebih 180 negara anggota dan 15 associate member. Jadi kurang lebih 195 organisasi dan negara yang bergabung untuk bersama-sama bekerja dalam IPO. Oh, gitu. Nah, IPO ini mungkin perlu saya jelaskan kepada para pembelajar bahwa organisasi internasional ini merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1889. Jadi suatu organisasi cukup lama ya. Iya, udah lama ya Pak. Udah lama. Hampir satu abad ya Pak. Iya, bahkan udah satu abad sebenarnya ya Pak. Benar. 1889, sekarang udah sekali. 2024 ya. Benar sekali. Iya. Jadi awal mula organisasi diinisiasi oleh 2 orang anggota parlemen. Oh, gitu. Salah satunya dari anggota parlemen dari Prancis yang bernama Frederick Passy dan salah satunya lagi dari Inggris yang bernama Randall Kramer. Jadi 2 orang ini menginisiasi terbentuknya IPO ini. Siap. Nah, IPO ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian melalui jalur diplomasi dan dialog antar anggota parlemennya sedunia gitu ya. Sedunia. Seperti itu. Jadi bukan hanya di negara Eropa ya Pak ya? Bukan ya. Bukan. Tapi sedunia. Gitu. Terus kemudian Indonesia nih aktif berperan di situ Pak, di IPO ini. Jadi Indonesia itu mulai aktif bergabung ke IPO ini pada tahun 1959. Itu sudah cukup lama juga. Oh, sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Nah, saat ini jadi peran Indonesia di dalam IPO ini dirasakan cukup penting bagi negara kita ya, karena ini merupakan bagian dari diplomasi parlemen yang bergerak untuk kepentingan nasional Indonesia. Nah, peran Indonesia itu cukup signifikan. Kenapa? Karena Indonesia salah satu anggota parlemen kita itu yang dalam hal ini Ketua Badan Keselamatan Parlemen DPR RI Pak Fadlizon itu menjadi salah satu anggota eksekutif komite, suatu organ di dalam IPO yang cukup penting ya, untuk penting. Pak, tunggu sebentar Pak. Bapak tadi menyebutkan bahwa Pak Fadlizon adalah sebagai member di eksekutif komite Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak, eksekutif komite itu apa ya Pak kalau di IPO ini? Eksekutif komite itu adalah salah satu organ ya, salah satu organ yang
merupakan governing body-nya dari IPO. Jadi governing bodies IPO. Nah, itu menjadi salah satu anggota itu satu yang prestis ya, karena itu governing council executive committee hanya terdiri 15 orang. 15 orang. Untuk menjadi anggotanya ya, 15 orang dari seluruh 150 member state tersebut. Tetapi itu adalah perwakilan dari member state IPU itu yang bisa bergabung di executive committee. Iya, harus menjadi member state. Gitu. Kalau lihat dari strukturnya IPU, Pak, kita lihat kan ada governing bodies ya, tapi governing bodies itu kayaknya nggak cuma executive committee ya, ada governing council, terus kemudian ada assembly juga di situ ya. Nah, jadi gimana Pak? Perbedaan antara tiga itu apa Pak? Mungkin jadi kalau kita lihat dari struktur organisasi IPU itu sendiri ya, kita lihat di situ yang ada yang paling atas itu ada 2. Jadi satunya itu ada presiden IPU dan sekretaris jenderal. Nah, di bawahnya, jadi kalau secara keseluruhan, ini ada 4 organ dari IPO. Yang pertama itu assembly, kemudian ada governing council, kemudian ada executive committee, dan sekretariat. Sekretariat. Jadi kalau yang 3 ini, jadi assembly, governing council, sama executive committee itu, induknya itu presiden. Di atasnya presiden. Sementara sekretariat di atasnya itu sekjen. Sekretaris jenderal seperti itu. Nah, jadi perbedaan keempatnya lah kalau kita sebut ya struktur ini. Yang pertama assembly. Assembly itu merupakan perwakilan dari seluruh member state. Di situ. Jadi assembly ini sidang ya. Sidang biasanya dilaksanakan 2 tahun 2 kali dalam setahun. Itu biasanya di bulan Maret dan bulan Oktober. Bulan Maret berarti bulan ini ya Pak ya? Bulan ini ada sidang. Jadi sidang ini membahas isu-isu ya. Mereka membahas isu-isu. Jadi sebenarnya di sini keputusan-keputusan itu biasanya diambil, resolusi-resolusi itu biasanya diambil pada sidang seperti ini. Kemudian tadi juga ada yang Bapak sebutkan tuh governing council. Nah, kalau dari penganggaran Pak, yang bertanggung jawab atas struktur penganggaran IPU bagaimana Pak? Kalau dari sisi penganggaran, jadi yang mengajukan anggaran itu sekretariat. Sekretariat tadi yang dipimpin sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal itu, iya. Jadi di sekretariat ini sebenarnya tugasnya itu mengatur administrasi. Administrasi IPU itu ada di sekretariat jenderal. Jadi mereka itu mengatur bagaimana pengarsipan, bagaimana menyiapkan assembly-nya, kemudian juga mengatur rencana strategis 5 tahunan IPU, serta mengatur kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Nah, dari sisi penganggaran, mereka yang menyusun anggarannya sekretariat. Dalam ini subkomite finance ya. Yang tadi Bapak sebutkan itu, Bapak Fadlizon termasuk di situ juga. Iya, masuk di situ. Jadi mereka yang menyusun anggaran, kemudian mengajukan pada governing council melalui executive committee. Executive committee. Khususnya yang bidang keuangan ya Pak? Bidang keuangan. Bidang keuangan. Jadi setelah mereka ajukan itu persetujuannya sama governing council. Nah, itulah nanti yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari governing council. Nah, kalau kita lihat tuh Pak di webnya itu, IPU itu kan kayaknya ada di New York dan juga ada di Geneva nih Pak. Kalau sekretariatnya di mana Pak? Benar sekali. Jadi IPU ini punya 2 ya kantor. Kantor pusatnya itu di Geneva. Di Geneva. Iya. Gitu. Nah, kantor pusat di Geneva, sementara di New York itu sebenarnya kantor untuk observer PBB. Karena mereka menjadi observer PBB, jadi mereka berkantor di situ. Namun dari sisi akuntansi menariknya, mereka ini bukan suatu entitas pelaporan, bukan. Jadi di New York ini hanya mempertanggungjawabkan pengelolaan biayanya kepada kantor pusat. Yang di Geneva? Di Geneva. Jadi mereka bukan konsolidasi, tidak buat laporan keuangan sendiri tapi pertanggungjawaban disampaikan. Jadi seperti unit saja gitu ya Pak? Seperti itu. Unit ya, seperti gitu itu. Iya. Jadi karena bukan unit terpisah, maksudnya bukan entitas terpisah, bukan control entity, akhirnya ya dia hanya melaporkan, mempertanggungjawabkan semua pengeluaran biayanya kepada kantor pusat. Yang di sekretariatnya tadi itu. Nah Pak, kalau kemarin tim pemeriksanya, kan Bapak sebagai pengendali teknis ya Pak ya? Benar sekali. Teknis. Nah, tim pemeriksanya kemarin kemana Pak jadinya? Ke yang di Geneva itu, ke kantor pusatnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan? Iya, karena kantor pusat Geneva kita melakukan pemeriksaan di Geneva. Di Geneva? Iya, di Geneva. Untuk on-site auditnya. On-site auditnya? Iya. Berarti ada yang non-on-site-nya? Ada. Oh gitu. Jadi, gimana Pak? Pada saat pemeriksaan IPO ini, kita melaksanakan secara hybrid ya. Jadi kita melaksanakan secara online dan juga secara on-site. Nah, ini untuk menghemat biaya. Kembali ke biaya ya Pak, efisiensi biaya. Efisiensi biaya. Nah, yang
online itu kita laksanakan pada saat melaksanakan proses interim di Jakarta. Jadi pada saat kita udah ditunjuk, kita menentukan waktu kita melaksanakan interim itu untuk memahami proses bisnis, memahami entitasnya lah. Karena ini pemeriksaan pertama kali. Pemeriksaan pertama kali, sangat Pak? penting untuk memahami entitasnya. Nah, itu kita lakukan secara online. Begitu. Dengan meminta data-data dari manajemen. Kemudian kita juga berdiskusi dengan manajemen untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi awal gitu ya. Oh, begitu. Jadi waktu interim itu di Jakarta dulu, Pak, ya, tim pemeriksanya. Iya, Jakarta. Gitu. Itu mulai bulan apa, Pak, kalau untuk pemeriksaan yang tahun ini? Sebenarnya interim itu kita mulainya di awal Februari ya. Akhir Desember, awal Februari itu kita sudah mulai bergerak untuk memahami. Kalau pemeriksaan internasional ini apa sih, Pak, yang dilakukan pertama kali, apalagi ini pertama ditunjuk gitu kan, artinya ditunjuk itu yang menunjuk berarti dari governing council-nya gitu ya. Tentu saja ke ketua BPK ya. Sebenarnya benar dengan sekali. Surat penunjukan seperti itu ke ketua BPK. Nah, seperti pada umumnya Mbak Dini ini pada umumnya pemeriksaan inisial audit ya, kita pertama kali perdana ini berarti kita nanggung risiko nih. Banyak risiko yang kita tanggung, artinya kita tidak tahu, mesti banyak tahu. Nah, jadi strategi kita harus demikian rupa untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Jadi strategi yang kita susun pada saat itu adalah yang pertama itu kita berkomunikasi dengan pemerintah sebelumnya. Jadi CAG India kan? CAG India, benar sekali. Nah, ini walaupun seperti yang diatur di ISA ya, Pak ya. Communication dengan previous auditor. Itu untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal apa sih yang penting-penting yang mereka amati selama ini yang bisa mempengaruhi langkah prosedur kita pada saat kita meriksa di tahun ini. Significant matters yang harus kita perhatikan. Jadi itu antara lainnya. Kemudian karena ini initial audit, kita membuat letter of engagement. Letter of engagement ini ada di pemeriksaan internasional. Kalau di kita kan nggak ada. Begitu ST kita langsung turun nih pemeriksa laporan LKPP maupun laporan LKPD ya. Nggak seperti itu. Jadi kita langsung nggak ada engagement letternya. ST itulah yang merupakan engagement letter kita. Nah, di sini kita mesti membuat yang namanya letter of engagement dan ada entity service plan. Nah, di sini kita perlukan untuk menyepakati beberapa hal, antara lain kita sepakati ruang lingkup auditnya, standar pemeriksaannya, metode dan waktunya, dan juga untuk mempertegas peran masing-masing, Mbak Dini. Mempertegas apa nih, Pak? Peran. Jadi tanggung jawab dan peran masing-masing. Jadi kita itu perlu mempertegas tanggung jawab kita antara tanggung jawab manajemen IPU, tanggung jawab IPU ya dalam hal ini, dan kita sendiri sebagai auditor eksternal itu harus tegas dan dijelaskan kita harus kewajiban kita masing-masing apa nih. Itu dirinci di dalam ISP itu, Pak, tadi entity service plan itu. Iya, kita rinci di situ sehingga nanti pada saat kita melaksanakan pemeriksaan dia tuh mengalir lancar. Karena kita sudah menyampaikan semuanya. Termasuk waktu pemeriksaan, pastinya ada juga di situ. Harus ada di situ. Ruang lingkupnya, metode yang kita gunakan, itu ada semua di situ. Jadi lengkap ya, kayak program pemeriksaan lah kita sampaikan secara seperti umum itu, ya, secara Pak, umum. Baik, Pak. Terus kemudian tadi Bapak menyebutkan ada doschat with governance. Nah, ini kayaknya istilah yang mungkin maksudnya kayaknya kalau di pemeriksaan internasional mungkin pasti itu yang pertama kali kita harus tahu dulu nih ya, karena menurut ISA itu yang communication, hal-hal yang harus disampaikan itu kan ada terkait diantaranya menyampaikan kepada doschat with governance. Nah, kalau di IPU ini TCWG-nya siapa, Pak? Doschat with governance-nya? Doschat of governance-nya itu ya di Governing Council ya, Mbak. Governing Council, karena dia yang menentukan arah kegiatan IPU ini kemana. Jadi Pak, dia menentukan dan dia mengawasi, sehingga doschat of governance itu arahnya tentu di Governing Council-nya. Begitu. Termasuk mungkin tadi juga yang komite keuangan ya, Pak ya? Executive Committee yang khusus di keuangan itu juga doschat of governance termasuk juga di dalamnya, karena mereka ini yang menentukan hal-hal berkaitan dengan keuangan. Sementara manajemen itu pelaksananya. Berarti kalau demikian dalam engagement letter juga dalam ISP tadi sudah didefinisikan juga ya, Pak ya, doschat with governance-nya siapa ya, supaya nantinya timnya tahu nih kalau ada hal-hal yang tidak hanya sampai ke manajemen, berarti disampaikan ke doschat with governance. Iya, benar sekali Mbak Dini. Terus gimana nih, Pak, dalam proses perencanaan tadi nih untuk mengetahui proses bisnisnya, karena melalui pemeriksaan online gitu ya, berarti kan ada apa nih, Pak, yang bagaimana cara memperoleh data nih teman-teman nih? Apakah IP ini sudah menggunakan suatu aplikasi kah atau bagaimana, Pak, dalam sistem akuntansi dan penganggarannya? Sebelum ke situ saya jawab dulu ya terkait
proses apa yang kita lakukan untuk menggali ya. Oh iya, siap Pak. Jadi selain kita itu meminta lewat email gitu ya, dokumen-dokumen dan data-data yang penting, kita juga meminta untuk diskusi online. Oh, diskusi online. Kita menggunakan Zoom platform untuk berdiskusi dengan manajemen untuk menggali ya proses bisnis seperti mereka apa. Mereka mau tuh Pak kayak gitu? Ya? Mau mereka? Mau. Dan itu waktunya sangat, mereka sangat open ya, dan terbuka untuk melaksanakannya. Jadi kita juga beruntung karena ternyata manajemen menyediakan waktu ya, untuk kita berdiskusi, menggali sebanyak mungkin informasi terkait IPO ini, proses bisnis seperti apa. Iya. Nah, terus terkait dengan keuangan yang tadi ditanyakan Mbak Dini, itu mereka transaksi keuangannya itu menggunakan aplikasi yang namanya Sage 300 Cloud Base. Oh ya, Sage 300 ya. Ya, itu sudah menggunakan aplikasi itu, sehingga ya memudahkan kita lah. Iya. Apa saja nih Pak yang bisa didapatkan dari apa tadi Sage 300 Cloud Base ya? Cloud berarti ada data-data yang disimpan di cloud gitu ya? Seperti itu ya. Untuk sementara IPO itu masih menyimpan data itu terkait dengan transaksi keuangan. Transaksi keuangan. Penganggarannya? Penganggarannya belum. Oh, penganggarannya mereka masih manual ya, belum menggunakan aplikasi. Gitu. Jadi transaksi keuangan kita bisa akses. Penganggaran juga bisa, tapi masih manual ya, belum ada di dalam aplikasi itu. Sementara untuk dokumen pendukung itu masih manual, belum diupload ke dalam cloud-nya. Oh gitu. Ya, belum. Nah terus kalau misalnya tadi Bapak bilang kita bisa mengakses Sage 300, apakah artinya auditornya diberi akses? Benar. Mereka, gitu? Benar. Jadi kita mendapatkan akses itu hanya tapi terbatas ya, maksudnya terbatas itu terbatas ruang lingkupnya atau gimana Pak? Enggak seperti itu. Jadi keterbatasan ini karena berkaitan dengan biaya untuk mengakses, karena ini kan aplikasi yang dikelola oleh vendor, pihak ketiga. Dan untuk menambah akun itu ada biaya. Oh, jadi auditor dapat akun sendiri? Dapat. Jadi kita diberi pada saat di awal itu kita diberi 2 akun untuk mengakses Sage 300. Namun demikian dibatasi waktunya. Oh, dibatasi waktunya. Dibatasi waktu aksesnya itu. Tapi tadi Mbak membahas batasan lingkup. Nah, kalau menurut saya ini bukan batasan lingkup, tetapi murni karena masalah biaya. Efisiensi biaya juga biaya. Dari sisi IP-nya juga ya, karena kan kalau sudah lewat masa pemeriksaan mungkin nggak bisa. Untuk apa lagi gitu ya. Jadi juga untuk kerahasiaan datanya ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kita diberi waktu 1 bulan. Jadi kita minta 1 bulan. Mulai cukup dari Pak ya, kan waktu pemeriksaan lapangan juga sangat cukup. Di situ kita bebas untuk mengakses data, khususnya transaksi keuangan. Iya. Nah, tapi kalau tadi Bapak bilang menyampaikan sebelumnya bahwa di situ memang sudah ada data terkait transaksi keuangan, tetapi belum ada data untuk dokumen pendukungnya. Nah, kalau tim perlu dokumen pendukung, jadinya bagaimana Pak? Itu kita meminta kepada mereka oke saja. Jadi setelah kita mendapatkan akses ke Sage 300 itu kita mulai menentukan nih, kita yang mau diuji yang mana nih. Oh gitu. Kita sudah menentukan yang mau diuji yang mana, dan kita minta ke mereka dokumen pendukung seperti apa untuk meyakinkan. Jadi seperti itu prosesnya ya. Artinya mereka pun sangat terbuka untuk menyerahkan dokumen pendukung. Penyampaiannya bagaimana Pak? Kita lewat email. Ada juga pakai ini BPK Pak? Database BPK gitu? Ada, kita menggunakan semacam folder ya, yang dimana kita sharing folder di situ, mereka masukin ke situ. Jadi untuk pengamanan, untuk pengamanan data juga ya Pak ya, dari sisi auditornya juga ya Pak. Benar sekali. Nah, terus kemudian ini Pak, tadi yang menarik dari Bapak tadi kan sudah mendapatkan dokumen itu kan dari perencanaan, pada saat pelaksanaannya bagaimana Pak? Oh ya, maaf Pak, sebelum kita ke pelaksanaannya tadi Bapak bilang karena penganggarannya tidak ada dalam suatu aplikasi ya, masih gitu. Nah, bagaimana mereka melakukan pengendalian atas penganggaran dan bagaimana kita maksudnya sebagai tim meyakini bahwa pembiayaan mereka itu tidak melebihi anggaran IPO sendiri gitu Pak? Iya. Jadi manajemen khususnya dari sub komite keuangan ini ya, mereka itu punya walaupun tidak secara aplikasi, mereka punya daftar yang detail anggaran. Mereka punya daftar yang mereka gunakan untuk mengontrol kegiatan. Jadi pengajuan kegiatan itu dicocokkan dengan daftar yang mereka miliki, sehingga dengan demikian itu biaya yang diajukan itu tidak akan melebihi
anggaran yang sudah direncanakan, sudah ditetapkan oleh Governing Council. Tadi. Ya, mereka tidak akan melampaui itu. Jadi disitulah mereka mengendalikan ya. Pengendaliannya di situ ya. Nah, ini bisa juga dilihat bahwa dengan seperti itu mereka juga tidak ada melampaui anggaran, dan mereka tidak ada revisi anggaran. Tidak ada revisi anggaran. Jadi mereka sangat, kalau kita lihat ya, apa yang mereka rencanakan itu yang mereka laksanakan. Oh begitu, bagus berarti sistem perencanaan kegiatannya mereka gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau penganggaran itu kan berarti bukan hanya dari sisi belanja saja ya Pak ya, ada juga dari sisi pendapatan ya Pak ya. Nah, benar sekali. Terkait dengan mungkin kita bahas dulu ke pendapatannya dulu ya Pak ya, IPU gitu ya. Biasanya kalau organisasi internasional itu, kalau di beberapa organisasi internasional lain ya, pertama yang mempunyai member state gitu kan, mereka biasanya bergantung dengan iuran dari masing-masing member. Nah, bagaimana dengan di IPU ini Pak? Sama. Jadi ini umum terjadi di organisasi internasional ya. Artinya saya pernah punya pengalaman meriksa di International Anti-Corruption Academy, itu sama. Jadi juga mereka sangat bergantung pada namanya asset contribution dan voluntary contribution. Jadi ada dua sumber pendanaannya. Yang utama adalah asset contribution itu. Itu bedanya apa Pak? Antara asset contribution dan voluntary, karena sama-sama contribution. Sama-sama kontribusi. Tapi jadi bedanya apa Pak? Kalau asset contribution itu adalah sama dengan iuran anggota, ditetapkan oleh Governing Council. Besarannya berdasarkan skala iuran, tapi nanti di-adjust sesuai dengan kapan mereka mulai bergabung gitu ya. Karena waktu mereka bergabung beda-beda ya. Beda-beda. Dalam itu 1 tahun itu kan misalnya ada yang bulan Januari, ada yang itu Februari. Disesuaikan. Begitu. Nah, bedanya dengan voluntary, voluntary ini bisa berasal dari member state, bisa juga dari organisasi internasional lainnya. Bisa. Jadi nggak tergantung dari member state aja? Enggak. Tetapi ada tetapinya nih Mbak Dini. Dia itu digunakan, dia di earmarking. Nggak bisa digunakan selain peruntukannya yang diatur dengan perjanjian bersama antara IPU dengan yang memberi. Begitu. Jadi kalau sudah diikat bahwa ini untuk membiayai kegiatan spesifik dari IPU, nggak bisa digunakan lain. Yang voluntary tadi? Nggak bisa. Jadi mereka harus menggunakan exactly seperti yang di perjanjian itu. Dan itu diaudit. Mereka akan minta, tergantung perjanjiannya, mereka minta itu diaudit. Diaudit oleh BPK juga atau pihak? Ini pihak lain. Tidak mesti BPK. Pihak lain mengaudit khusus untuk program yang dijalankan dengan menggunakan per program kegiatan yang dibiayai dari voluntary contribution. Seperti kalau itu. asset contribution sendiri gimana Pak? Itu pemanfaatannya untuk apa biasanya? Itu untuk kegiatan operasional mereka dan juga operasional dan kegiatan menghidupi kegiatan IPO dan kegiatan-kegiatan yang umum mereka laksanakan. Mereka punya program-program sendiri. Itu yang tadi sudah ada dalam itu mereka gunakan dari asset contribution. Dari asset contribution. Jadi secara umum seperti itu. Baik Pak. Jadi setiap negara dapat disimpulkan bahwa asset contribution-nya beda-beda tergantung. Pastinya mereka punya daftar asset contribution gitu kan. Kemudian nanti akan di-adjust sesuai dengan kapan mereka mulai bergabung di bulan mana, di tahun apa, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara membahas masalah pendapatannya nih Pak ya. Tapi tentunya mungkin mereka punya pendapatan lain ya, ada revenue-nya mungkin nggak banyak ya Pak ya. Kayaknya kalau misalnya kita ngelihat dari struktur financial statement-nya itu sepertinya ya paling ada yang lainnya kayak dari investment atau apa, tapi tidak sebanyak yang tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, bagaimana dengan belanjanya Pak? Dengan expense-nya apa nih yang mayoritas? Kalau di organisasi internasional biasanya ya salary gitu ya. Apakah ini sama juga Pak? Sama. Sama juga. Sama. Jadi kalau Mbak Dina kan sudah pernah meriksa tempat lain, jadi kurang lebih sama. Di struktur biayanya itu banyak kan di biaya belanja pegawai. Kalau di situ ada 2 ya. Kalau di sana jadi ada personal expenditure, ada permanent staff, dan ada personal expenditure untuk temporary staff. Sesuai namanya, ada pegawai tetap, ada pegawai yang non tetap. Contohnya kalau yang tetap itu berarti yang memang di situ Pak, di sekretariat itu. Jadi dia di sekretariat, dia memang di IPU kerjanya. Nah, yang tidak tetap itu translator antara lain. Antara lain translator. Jadi tugas yang mereka translator ini bertugas untuk sehari-hari yang ada di IPU itu untuk menerjemahkan
ke dalam bahasa laporan-laporan dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, karena Jenewa itu kan basicnya bahasa Prancis bukan bahasa Inggris, jadi diterjemahkan ke dalam kemarin bahasa. banyak bahasa Prancis juga. Banyak. Transaksinya banyak bahasa juga. Prancis. Cuma saya belum belajar. Oh belum. Nanti ada kesempatan. Iya, mudah-mudahan ada ya. Jadi laporannya itu ditranslate dua bahasa Dua itu. bahasa. Oh, nanti kalau misalnya lagi assembly gitu gimana Pak? Itu ada lagi translatornya khusus untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang diakui di PBB. Oh, gitu. Jadi ada misalnya bahasa UN, language ya? Iya, UN language ya? UN language. Jadi ada bahasa Inggris, Prancis, bahasa Arab, bahasa Spanyol dan bahasa Mandarin, bahasa Cina ya. Iya. Itu ada karena 5 bahasa. member state-nya kan 180 negara 180 ya, jadi belum. semua. Ya. Jadi belum bahasa Arab juga bahasa UN language Pak. Sudah. Iya, jadi banyak ya translatornya kegiatannya. Banyak translator dibutuhkan. Jadi masuk temporary staff semua. Temporary staff di situ ya. Translator itu. Oh, begitu. Tapi kalau laporannya mereka dual bahasa itu ya, Inggris dan Prancis. Kalau tim pemeriksa kemarin dapat laporan keuangannya yang mana Pak? Bahasa Inggris. Alhamdulillah. Kalau bahasa Prancis saya nggak bisa ikut Pak. Nggak bisa. Terus kemudian kita lanjut Pak untuk yang berikutnya ya. Terkait tadi kan sudah dari sisi penganggarannya, kemudian dari sisi perencanaannya mereka juga sudah, kemudian pelaksanaannya. Nah, terus kita sudah masuk ke sisi pendapatan, sisi belanja. Nah, terus kemudian gimana nih Pak? Kemarin observation-nya banyak nggak Pak waktu di sana? Ini pemeriksaan pertama kali Mbak ya, observation-nya itu. Jadi beberapa, lumayan lah observasi. Cuma observasi ini kan tidak mesti selalu muncul di laporan. Oh gitu. Jadi ada observasi yang bisa diselesaikan dengan mengejas laporannya, mengoreksi laporannya. Karena itu laporan keuangan nih. Nah, ada juga hasil observasi kita yang kalaupun mereka ngejas, itu masih tetap ada dampaknya. Masih perlu tetap kita jadikan di laporan untuk jadi perhatian mereka supaya tidak terjadi lagi. Oh, itu berarti biasanya terkait dengan pengendalian internal kali. Pengendalian internal, iya. Jadi kita ada temuan terkait seperti itu. Nah, kita tetap munculkan di laporan, di hasil observasi kita supaya menjadi perhatian manajemen. Gitu, supaya nggak terulang ya dalam betul, harapannya seperti itu. Nah, kalau nggak salah kita itu punya hasil observasi itu yang masuk kalau nggak salah 3 ya. Masih lanjut. Jadi itu tapi kalau begitu artinya rekomendasi BPK sudah mereka terima gitu Pak. Nah, ini yang menarik di situ. Artinya pada saat kita proses penyusunan laporan itu, jadi sebenarnya bukan dari proses laporan aja, tapi dari perencanaan kita selalu membuka jalur komunikasi. Oh, jalur komunikasi. Intinya adalah komunikasi. Karena kita kan bisnis kita ini adalah bisnis untuk mendapatkan keyakinannya terhadap laporan keuangan. Nah, salah satu prosedur jalannya itu ada komunikasi yang baik, komunikasi auditnya gitu ya. Jadi semakin bagus kita membuka komunikasi, maka informasi itu semakin memadai untuk kita bisa menarik kesimpulan. Jadi peluang berkomunikasi ini kita buka selebar-lebarnya dengan manajemen sehingga pada saat proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai reporting itu kita tuh enak ya, mengalir gitu ya. Kenapa? Karena komunikasi. Begitu. Jadi komunikasi ini menjadi jalur utama untuk memudahkan pekerjaan kita ya sebagai auditor. Jadi tadi kan seperti Bapak sudah sampaikan bahwa kita sebenarnya ada beberapa observasi, tapi karena sudah di-adjust di laporan keuangannya, terus kemudian ada juga yang sudah ditindaklanjuti gitu. Tapi ada juga yang mungkin tindak lanjutnya perlu waktu gitu ya. Bukan mereka tidak mau menindaklanjuti saat itu, tapi ya karena memang perlu waktu sehingga yang sudah disetujui rekomendasinya tapi masih perlu ditindaklanjuti, perlu waktu. Nah, itu masuk dalam laporan long form audit report kita. Long form report. Nah, long form report sendiri ini sepertinya kan tidak familiar ya. Maksudnya kayaknya kalau kita lihat ya Pak ya dari pemeriksaan yang sebelumnya dengan SAI sebelumnya, itu sepertinya kan laporan keuangannya nih tadi dimasukkan ya, cuma hanya di dalam financial report mereka itu ada audit opinion saja dimasukkan ke situ gitu. Nah, kalau BPK kan kemarin bikin long form report, bagaimana tanggapan reaksi manajemen nih dengan bentuk laporan BPK yang long form report ini? Ya, di awalnya mereka surprise ya. Surprise karena mereka itu melihat bahwa BPK ini kerjanya itu lebih detail gitu ya, dan memberikan pandangan cara mandang yang
agak berbeda dengan biasanya, sehingga mereka merasa ini surprise ya gitu ya. Tapi surprise-nya bagus kan? Positif, Pak? Positif ya. Karena mereka melihat bahwa ternyata dengan bahagia gitu ya, betul, dengan senang gitu ya. BPK ini memberikan stakeholder itu pemahaman untuk melihat beyond laporan yang kita periksa. Jadi Contohnya kita melihat apa, sampai, contoh kita memberikan perspektif bahwa misalnya ya contoh ya secara detail ya terkait dengan employee benefit ya, liability-nya terutama gitu ya. Nah, di situ kita memberi perspektif bahwa dengan kondisi sekarang, aset mereka untuk membiayai utang itu nanti di tahun keberapa itu akan mengerus aset mereka. Sehingga mereka harus berhati-hati dengan itu. Nah, itu menurut mereka itu salah satu ya. Bukan yang itu aja. Salah satu yang menurut mereka ini perspektifnya berbeda. Jadi sesuatu yang surprise bagi mereka dan dalam sisi positif ya. Nah, terus kemudian ini Pak, dengan seperti itu, selain observation, apa aja Pak yang ada di long form report kita? Di situ ada financial ratio kita masukkan juga. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang membuat mereka surprise juga senang ya. Kenapa? Karena kita juga memperlihatkan bahwa ini loh financial ratio mereka sebenarnya sehat. Saat ini sehat ya. Nah, mereka harus berhati-hati ya karena mereka mengandalkan pendapatan dari kontribusi. Nah, kalau mereka tidak mengatur strategi untuk kontribusi ini bisa lancar, betul. Nah itu bisa jadi masalah karena ada juga Mbak Dini, dia negara itu yang tidak bayar, ada. Negara ada tidak bayar ada juga, jadi tergantung negaranya. Tapi Indonesia termasuk yang paling lancar. Alhamdulillah. Jadi ya bagian dari diplomasi kita kan. Iya, baik Pak. Nah terus kemudian tadi dengan demikian berarti financial ratio itu memberikan gambaran bahwa posisi keuangan mereka saat ini adalah sehat, soundnya gitu. Itu yang dimunculkan di long form report. Ada di long form report. Itu juga merupakan surprise. Berarti artinya memberikan informasi kepada stakeholders bahwa sampai dengan financial statement 2023 ya, maksudnya ada rasio-rasio finansial yang memang kondisinya sehat. Artinya mungkin diantaranya misalnya kayak seperti aset rasio gitu ya Pak ya, cash ratio bagus, gitu ya. Jadi artinya tapi BPK juga melihat bahwa ada suatu risiko jika mereka tidak melakukan pengendalian yang baik atas employee benefit itu ya, karena mereka tergantung dengan asas kontribusian gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya dari sisi liability, employee benefit liability itu tidak diatur sedemikian rupa, kalau aset mereka yang cadangkan untuk membayar utang itu tidak diatur sedemikian rupa, maka nanti akan mengurus working capitalnya. Dan hal ini harus menjadi perhatian dari Doschat with Governance juga. Doschat with Governance itu harus perhatian. Jadi bukan cuma manajemen aja, tanggung jawabnya enggak. Tapi secara governing body itu tanggung jawab. Pasti menyentuh suatu tadi kan dari penganggarannya kan juga dari Governing Council. Jadi artinya karena itulah makanya masuk ke dalam long form report BPK. Nah, itu sesuatu hal yang sangat diapresiasi oleh mereka ya, termasuk pada saat kemarin kami mendengar dari dari perwakilan tetap RI bahwa di dalam assembly yang bulan Maret kalau nggak salah kemarin mereka itu mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK. Antara lain karena yang kita sampaikan tadi. Nah Pak, kemudian kita ini Pak, dengan seperti demikian berarti kan ada komunikasi dengan manajemen, kemudian komunikasi dengan Doschat with Governance. Secara langsung ada nggak Pak komunikasinya dengan tadi ada eksekutif komite dari keuangan itu Pak? Ada. Bagaimana Pak penyampaian kita, maksudnya bagaimana cara kita menyampaikan hasil laporan kita, karena kita kan tidak datang nih di assembly yang kemarin. Jadi mereka itu agak unik ya terkait dengan penyampaian laporan ini. Tidak seperti pemeriksaan organisasi internasional lainnya yang telah BPK kerjakan, di mana kita menyerahkan itu kepada Governing Council-nya langsung yang Doschat of with Governance-nya langsung. Kalau ini mereka punya yang namanya auditor internal. Tapi sebenarnya auditor internal ini kalau menurut kami pemeriksa itu dia mewakili stakeholder, jadi dia bagian dari member parlemen juga, member parlemen. Jadi mereka member parlemen ditunjuk untuk menjadi auditor internal. Si parlemennya juga, Governing Council. Governing Council menunjuk jadi mereka untuk menjadi auditor internal. Jadi
Jadi sebenarnya unik. Agak bukan audit internal yang internal oversight Seperti officer yang gitu. pemikiran kita. Ya, Nggak seperti itu sebenarnya, bukan. Oh. Karena dia mewakili stakeholder. Mewakili stakeholders, ya. Cuma mungkin ya, kalau kita biasa di perusahaan-perusahaan itu komite audit lah kayaknya. Karena bagian dari stakeholder yang ada di situ. Karena mereka melihat ini ya, laporan keuangan eksternal auditornya gitu ya, melakukan jadi gitu. laporan kita ini kita sampaikan selain kepada governing council itu yang melewati sekretaris jenderal. Nah, kita nyampaikan kepada auditor, kita berdiskusi ya. Semacam ada wadah diskusi dengan auditor internal. Yang tadi member state itu. Nah, di situ juga kita berdiskusi, dan pada kesempatan itu mereka akan bertanya tentang pemeriksaan kita. Jadi kita di-challenge oleh internal auditor. Tapi bukan internal auditor. Bukan seperti yang kita kenal selama ini, bukan. Tapi sebenarnya mereka adalah komite audit stakeholder, karena mereka adalah bagian dari stakeholder itu. Nah, terus kemudian penyampaiannya bagaimana Pak? Melalui platform Zoom gitu? Lewat Zoom, karena kita tidak hadir di sana. Jadi kita lewat Zoom berdiskusi, dan mereka setelah menerima itu nanti mereka buat laporan lagi. Si auditor internal itu membuat laporan, nah itulah yang disampaikan bersama-sama. Jadi laporan kita bersama-sama dengan laporan mereka sampaikan di dalam assembly yang kemarin. Begitu. Nah, itu yang diapresiasi mereka itu, laporan kita laporan kita diapresiasi oleh mereka pada saat itu, pada saat diserahkan itu. Gitu. Dengan kata lain, kemarin walaupun apa sih Pak? Sebelum saya walaupun gitu kan, walaupun berarti ada kendala gitu. Ada nggak sih Pak kendalanya kemarin waktu selain perbedaan waktu ya, mungkin kalau pemeriksaan internasional kan mungkin ada kendala perbedaan waktu. Cuaca gimana Pak, cuaca di sana? Di sana itu kebetulan kita berada di sana pada musim dingin ya. Tapi ada yang menarik ya, sebenarnya bukan untuk pembelanya, tapi yang menarik bahwa kita berada di culture yang berbeda. Nah, di situ kebiasaan kita nggak bisa dibawa. Kenapa? Karena pada saat kebiasaan kita bawa itu bisa bertabrakan dengan culture-nya orang. Nah, itu kami alami Mbak di sana. Jadi kebiasaan kami pada saat menyiapkan pemeriksaan itu biasanya kita bangun pagi langsung mandi. Itu ternyata jam 5 pagi itu bagi mereka itu masih terlalu pagi untuk mandi, jadi mengganggu mereka. Itu diprotes nih Pak. Diprotes. Jadi itu hal-hal yang apartemen. Iya. Nah, itu sebagai auditor ini kita secara umum ya Mbak ya. Bahwa culture yang kita punya itu sedapat mungkin kita melihat pada saat masuk ke tempat orang lain, kita melihat culture yang ada di sana, menyesuaikan sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau jam kerja di kantornya nggak masalah kan Pak? Nggak ada masalah. Jadi cuaca aman, teman-teman sudah siap semua. Di kantor juga mereka sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi sangat welcome. Jadi kita juga sebagai auditor yang berusaha pertama kalinya itu tidak mengalami hambatan dari sisi adanya kekakuan di awal. Kenapa? Karena kita sudah menjalin komunikasi jauh hari sebelumnya. Sehingga pada saat di sana, pada saat kita melakukan on-site, itu lebih mudah. Karena sudah ada komunikasi awal tadi ada komunikasi awal, dan kita sudah tahu proses bisnisnya. Sehingga pada saat sampai di sana, proses bisnis itu kita tinggal mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki pada saat on-site itu. Termasuk tadi untuk kantor yang di New York gitu Pak? Termasuk di New York. Jadi sampling datanya lewat yang di sekretariat. Jadi itu hal-hal yang membuat tim ini mudah di dalam pelaksanaan tugasnya kemarin. Gitu. Jadi kalau kendala terkait dengan hambatan pemeriksaan tidak ada ya Pak? Tidak ada kendala. Kalau kami amati ya, observasi itu nggak ada hambatan dalam pemeriksaan. Gitu. Terus penerimaan mereka atas observasi juga setelah, walaupun mungkin ada diskusi-diskusi berulang-ulang ya Pak? Kalau diskusi biasa lah Mbak ya, artinya pada saat kita mendiskusikan suatu temuan, itu kita butuh banyak perspektif. Jadi mungkin saja kita dari perspektif ini, itu kalau kita sampaikan ke mereka punya perspektif lain. Yang kalau kita kumpulkan ini malah melengkapi temuan kita, jadi memperkaya temuan kita. Seperti itu. Diskusinya ya berjalan hidup lah.
bahasa Inggris atau bahasa Prancis, Pak? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Untungnya bahasa Inggris. Oh, untungnya Kalau bahasa bahasa Prancis saya Inggris, nggak ya. bisa bicara, nggak bisa Oke. ngomong. Siap. Iya. Dan anggota tim umumnya semua pasti iya. berbahasa Inggris. Ya. Dan diantaranya ada pasti bahasa Prancis. Jadi banyak bisa membantu lah. Baik, Pak. Ah. Nah, terus kemudian kalau dokumen tadi semua bisa ada bahasa Inggrisnya ya, Pak ya? Iya, semua Bahasa bisa Inggrisnya kita ini. Berarti kalau dalam hambatan pemeriksaan itu tidak ada ya terkait substansi ya? Minimal, Pak ya, minimal. Iya, begitu minimal. ya. Gitu. Nah, kemudian apa nih Pak hal menarik yang dalam pemeriksaan IPU kemarin? IPU ya, kita menyebutnya IPU atau IPU, Pak? Bagusnya IPU ya. IPU. Ya, gitu. Dalam pemeriksaan IPU kemarin, apa yang menarik yang mungkin bisa diterapkan ketika kita entah melakukan pemeriksaan di Indonesia terhadap entitas di Indonesia, atau mungkin ada culture di budaya kerja di IPU yang Bapak amati mungkin bisa diterapkan di sini, Pak, di Jakarta gitu, maksudnya di BPK. Iya. Ada beberapa hal yang perlu bisa kita tangkap bisa kita pelajari dari apa yang kita lakukan kemarin. Yang pertama, dari sisi penganggaran mereka itu meminimalkan revisi. Oh. Kenapa? Karena mereka merencanakan itu mungkin mereka sudah mempertimbangkan berbagai hal dan mengontrol apa yang mereka rencanakan itu untuk diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatannya, sehingga tidak ada revisi terkait anggaran yang sudah mereka rencanakan. Itu di statement 5 ya, Pak ya? Iya. Yang perbedaan bisa kita actual, lihat. kita bisa dilihat auditor di statement 5. Iya, di statement 5-nya bisa kita lihat itu bahwa itu bisa kita adopsi meminimalkan. Ya walaupun di sisi kita banyak faktor ya, termasuk ada perubahan-perubahan ekonomi makronya yang bisa kita pertimbangkan, membuat kita merevisi. Tapi apa yang mereka gunakan untuk merencanakan dan itu harus strict pada perencanaan itu suatu hal yang perlu yang mungkin kita adopsi. Terus yang kedua terkait dengan di regulasi IPU itu memungkinkan untuk stakeholder, dalam ini head of finance committee itu bisa ketemu audiensi langsung dengan auditor yang eksternal. tadi Bapak sampaikan, yang saya sampaikan tadi ya, di situ gitu. kita bisa menyampaikan sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan auditor eksternalnya. Ini jadi those charge of with governance itu bisa langsung ke auditor eksternal. Itu sesuatu hal yang selain manajemen kita bisa beraudiensi dengan mereka secara langsung. Itu suatu hal juga yang mungkin menarik untuk kita pelajari dan cermati. Di samping ini buat tambahan ya, pemeriksa, terutama pemeriksa kita itu pada saat bergabung ke pemeriksa internasional, kita tuh nggak bisa membawa seperti kata saya tadi culture kita. Gitu. Nah kalau kita meriksa di Indonesia, Mbak, kalau kita misalnya nih kita meminta dokumen, nah orang akan selalu langsung menyediakan. Oh gitu. Iya, langsung menyediakan. Tetapi beberapa pengalaman saya itu mandat pemeriksaan di luar itu sedikit agak lemah ya. Artinya bukan lemah, artinya kalau misalnya kita tidak yang kita minta dokumen tidak bisa menyerahkan dokumen pada saat itu, maka kita tidak bisa melakukan tekanan-tekanan seperti kita biasanya menekan di Indonesia. Oh gitu. Nggak bisa disodot nggak bisa. Pernyataan pembatasan lingkup audit nggak bisa. Jadi kita gitu. itu harus profesional. Jadi di mana kita berada, kita harus sedikit melakukan penyesuaian adjustment terkait apa kebiasaan kita. Jadi jangan kita langsung, kalau misalnya saya masih makan siang, saya belum bisa menyediakan dokumen ini, habis makan siang ya. Nah, kita nggak bisa, harus sekarang nggak bisa. Nah, kita harus mengikuti dan sebagai duta bangsa ya. Jadi BPK ini sebagai duta bangsa dan kita sebagai pemeriksa sebagai duta BPK dan sekaligus duta bangsa itu harus menunjukkan di pemeriksaan internasional itu profesionalisme kita harus perlihatkan bahwa kita itu profesional dalam bekerja dan kita bisalah bersaing dengan bangsa lain di dalam pemeriksaan internasional. Jadi kita tidak bisa berkecil hati. BPK itu mampu, pemeriksa-pemeriksa BPK itu mampu melaksanakan pemeriksaan internasional, mampu. Kita sangat mampu. Walaupun jumlah kita sekarang masih sedikit, tapi nanti dengan perjalanan pemeriksa eksternal sedikit, tapi kita kalau jumlah pegawainya banyak ya Pak? Banyak. Nah sekarang kita mungkin bagaimana caranya menyiapkan pemeriksaan internasional sehingga dari sekarang teman-teman yang termasuk para pembelajar bisa menyiapkan diri untuk mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pemeriksa internasional gitu ya. Nah terkait dengan hal itu
itu profesionalisme kita itu bisa menjadi modal dasar BPK, apalagi kita kan bertarung untuk menjadi UN BOA. Yeah. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi modal kita, kredit bagi kita untuk mempromosikan BPK, bahwa BPK itu suatu organisasi pemeriksa yang mampu berkiprah secara internasional. Nah, jadi kemarin kan karena di Geneva itu banyak organisasi internasional, mestinya dari mulut ke mulut lah ya kita sudah bisa dikomunikasikan bagaimana hasil pemeriksaan BPK itu memberikan value kepada IPU ya, terutama karena menghubungkan, tidak hanya menyampaikan kepada manajemen melalui manajemen letter, tapi kemudian dari long form reportnya juga memberikan gambaran kepada stakeholders bagaimana kondisi di IPU terkait dengan financial condition-nya juga, seperti itu ya. Benar sekali Mbak. Bagaimanapun juga mereka itu berhak untuk mengetahui apa yang terjadi. Kan biasa kita sampaikan bahwa ada agency teori di situ, ada asimetri informasi. Manajemen mungkin tahu semua yang di mandat dana yang diserahkan ke mereka, asset contribution dan volunteer itu mereka yang mengelola. Nah, yang memberikan juga wajib tahu. Betul. Maka kita datang menjadi penengahnya, membuka informasi supaya jadi simetris. Iya, Pak. Baik. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Amri atas waktu penyampaiannya. Ini sangat menarik terkait dengan pemeriksaan di organisasi internasional ini ya, terutama di IPU. Ini tahun pertama, berarti mungkin kalau berdasarkan kontrak kayaknya 3 tahun ya Pak ya. Masih ada 2 tahun mendatang lagi. Mudah-mudahan siapapun yang berangkat kembali sebagai timnya tetap dapat menjaga marwahnya BPK, bahwa menjalankan pemeriksaan profesional sebagai external auditor untuk organisasi internasional IPU dan juga organisasi internasional lainnya, dan semoga ya kita memang dapat meningkatkan profesionalisme kita sehingga kita siap jika kita memang terpilih sebagai UN BOA 2026 sampai dengan 2031. Iya, mudah-mudahan ya. Amin. Tapi mulai dari sekarang kita mempersiapkannya. PKG sudah mulai dengan kerjasama. Baik, demikian podcast pembelajaran BPK Insight. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam BPK Korpo.